Malam itu hujan deras turun tanpa henti, derasnya air mengguyur jalanan kota hingga genangan memenuhi setiap sudut trotoar. Aku baru saja tiba di sebuah hotel megah di pusat kota, tempatku menghadiri undangan pertemuan bisnis yang cukup penting. Tanganku menggandeng erat istriku, Susi Susanti, wanita sederhana yang selama ini menjadi sumber kekuatanku. Susi selalu tampak tenang, tapi malam itu ada sesuatu yang berbeda di wajahnya, semacam ketegangan yang sulit kujelaskan. Saat kami masuk ke lobi hotel yang terang benderang dengan lampu kristal besar menggantung di langit-langit, langkah Susi mendadak melambat. Ia menoleh ke arah seorang satpam yang berdiri tegap di dekat pintu masuk, tubuhnya kekar meski wajahnya terlihat lelah. Tatapan matanya seolah menembus keramaian, dan anehnya, matanya tertuju langsung kepada Susi. Awalnya aku mengira itu hanya pandangan biasa seorang satpam yang sedang menjalankan tugas, tapi aku salah. Pandangan itu terlalu dalam, terlalu lama, seakan mengenali seseorang yang sangat dirindukan. Susi tiba-tiba berhenti, tubuhnya sedikit bergetar. Aku menoleh, melihat matanya membelalak, wajahnya pucat, dan bibirnya bergetar hebat. "Mas, wajah satpam itu mirip sekali dengan kakakku," bisiknya dengan suara yang nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat dadaku berdegup kencang. Aku tahu betul siapa yang ia maksud. Kakaknya bernama Surya, sosok yang hilang sejak mereka masih kecil. Aku masih ingat cerita pilu itu. Saat kecil, keluarga Susi mengalami musibah kebakaran rumah. Dalam kepanikan malam yang mencekam itu, Surya, anak sulung dalam keluarga, hilang terpisah. Sejak malam itu, tidak pernah ada kabar tentang dirinya. Orang tua mereka mencari kemana-mana, dari rumah sakit hingga panti asuhan, tapi tak ada jejak. Semua hanya berujung pada duka yang dalam. Bertahun-tahun lamanya, mereka akhirnya menganggap Surya sudah tiada, mungkin terbakar habis atau hanyut saat mencoba menyelamatkan diri. Luka kehilangan itu selalu membekas di hati Susi, dan kini tiba-tiba di depan matanya berdiri seorang satpam dengan wajah yang begitu mirip dengan bayangan kakaknya. Aku bisa merasakan tangan Susi yang kugenggam bergetar hebat, keringat dingin membasahi telapak tangannya meski udara lobi hotel begitu sejuk. "Tidak mungkin, Mas, itu pasti cuma mirip," katanya lagi, namun matanya tak bisa lepas dari sosok satpam itu. Tiba-tiba, satpam itu melangkah mendekat. Gerakannya pelan, ragu-ragu, tapi matanya terus menatap Susi dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Saat jaraknya tinggal beberapa langkah, ia berhenti. Nafasnya terlihat memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Lalu dengan suara serak, ia berbisik, "Susi." Hanya satu kata itu, tapi cukup untuk membuat tubuh istriku langsung lemas seakan kehilangan tenaga. Ia hampir jatuh kalau aku tidak segera menopangnya. Air matanya seketika jatuh tanpa bisa ia tahan. "Mas," dia panggil namaku, dia tahu namaku, suaranya parau bercampur tangis. Aku tercekat, bingung antara percaya atau tidak. Aku menatap satpam itu dengan tatapan penuh tanda tanya, mencoba mencari kebenaran di matanya. "Maaf, Pak, kenapa Anda tahu nama istri saya?" tanyaku dengan nada waspada. Satpam itu menunduk, lalu menatap kembali dengan sorot mata penuh luka. "Aku, Surya. Aku kakakmu, Susi," kata-katanya terdengar jelas, membuatku benar-benar terperangah. Dunia seakan berhenti berputar. Susi langsung histeris, ia menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya bergetar hebat, lalu ia menangis sejadi-jadinya. "Kakak, tidak mungkin, ini mimpi." Ia mendekat, lalu menyentuh wajah satpam itu dengan tangan gemetar. Satpam itu pun menitikkan air mata, wajah kerasnya runtuh oleh tangisan. "Aku tidak bermimpi, aku kembali, Susi," ucapnya lirih. Aku berdiri kaku, hatiku dipenuhi tanda tanya. Benarkah ini Surya? Atau hanya seorang pria yang kebetulan mirip? Tapi saat kulihat lebih dekat, memang ada kemiripan yang tak bisa diabaikan. Garis wajahnya, bentuk matanya, bahkan ada bekas luka kecil di pelipis yang persis sama seperti yang pernah diceritakan Susi. Semua terlalu nyata untuk dianggap kebetulan. Namun keraguanku tak hilang begitu saja. "Kalau Anda benar Surya, buktikan dengan sesuatu yang hanya keluarga yang tahu," desakku. Satpam itu terdiam, matanya memandang jauh, lalu ia menyebut sebuah lagu sederhana, lagu pengantar tidur yang dulu sering dinyanyikan ibunya untuk menidurkan Susi. Aku masih ingat, karena Susi pernah menyanyikan lagu itu di hadapanku dengan berlinang air mata, mengenang masa kecilnya. Dan kini, satpam ini menyanyikannya dengan nada yang sama, meski terbata. Susi langsung terisak keras, ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu menubruk tubuh satpam itu sambil menangis. "Kak Surya? Aku tidak salah lagi, ini benar kakak." Aku masih terpaku,
mataku panas menahan air mata. Aku melihat keduanya berpelukan erat di tengah lobi hotel, di antara tatapan bingung para tamu dan pegawai. Itu momen yang begitu menyayat hati, penuh haru sekaligus misteri. Namun tiba-tiba, suasana itu pecah ketika seorang pria berjas rapi yang tampaknya manajer hotel datang tergopoh. Wajahnya panik, lalu ia berteriak, "Surya, apa yang kau lakukan? Kembali ke pos sekarang juga." Nada suaranya tajam, penuh perintah. Aku melihat wajah satpam itu langsung berubah tegang. Ia mencoba melepaskan pelukan Susi, tapi istriku menahannya erat. "Jangan pergi lagi, Kak. Tolong jangan tinggalkan aku lagi," teriaknya dengan suara serak penuh air mata. Manajer itu melangkah cepat, menarik lengan satpam itu dengan kasar. Aku langsung maju, menahan. "Hei, lepaskan dia. Kami sedang bicara penting," kataku keras. Manajer itu menatapku tajam dengan wajah sinis. "Anda salah orang. Dia hanya pegawai biasa. Jangan buat keributan di sini," katanya singkat. Lalu ia menyeret satpam itu menjauh. Satpam itu menoleh sekilas, matanya penuh air mata, wajahnya penuh penderitaan, tapi ia tak berkata sepatah kata pun. Susi berteriak histeris, berusaha mengejar, tapi aku menahannya karena manajer itu terlihat marah besar. Satpam itu akhirnya lenyap di balik pintu dalam, meninggalkan kami dalam kebingungan. Susi jatuh terduduk di lantai, menangis sekencang-kencangnya, memanggil nama kakaknya yang hilang lagi. Aku memeluknya erat, tak sanggup berkata apapun. Hatiku hancur mendengar tangisnya, tapi otakku dipenuhi tanda tanya yang mengganjal. Mengapa satpam itu diperlakukan seperti tahanan oleh manajernya sendiri? Jika benar dia hanyalah pegawai biasa, kenapa harus panik? Ada rahasia besar yang disembunyikan di balik semua ini. Dan aku bersumpah malam itu juga, aku akan mencari tahu kebenarannya, demi istriku, demi Susi yang hampir hancur jiwanya karena kehilangan yang tiba-tiba muncul kembali. Malam itu setelah kejadian di lobi hotel, Susi tidak berhenti menangis sepanjang perjalanan pulang. Tubuhnya lemas di kursi mobil, matanya merah sembab, bibirnya bergetar ketika ia berulang kali menyebut nama kakaknya. "Mas, itu benar Kak Surya, aku tidak salah, aku kenal tatapan itu, aku kenal suaranya, aku hanya bisa menggenggam tangannya erat, mencoba menenangkannya meski hatiku pun kacau. Aku tidak bisa berhenti memikirkan sosok satpam yang tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai kakak Susi. Kata-katanya, air matanya, dan lagu pengantar tidur yang ia nyanyikan, semuanya terlalu nyata untuk disebut kebetulan. Namun aku juga tidak bisa menyingkirkan kecurigaan terhadap manajer hotel yang menyeretnya dengan kasar seakan ia bukan pegawai biasa, melainkan seseorang yang berbahaya. Malam itu aku berjanji pada diriku sendiri untuk mencari kebenaran. Hari-hari setelahnya berubah menjadi penuh kegelisahan. Susi hampir tidak tidur, setiap malam ia duduk di tepi ranjang sambil memandang kosong ke arah jendela, air matanya selalu jatuh tanpa ia sadari. Aku tahu betapa besar luka kehilangan kakaknya sejak kecil, dan kini setelah bertahun-tahun, kakaknya muncul lalu menghilang lagi di depan matanya. Luka itu terbuka lebar, bahkan lebih dalam dari sebelumnya. "Aku harus menemukannya, Mas. Aku tidak bisa hidup tenang sebelum benar-benar bertemu Kak Surya lagi," katanya suatu malam dengan suara lirih tapi penuh tekad. Aku tahu aku tidak bisa melarangnya. Aku pun mulai melakukan penyelidikan diam-diam. Siang hari aku datang kembali ke hotel itu, pura-pura menjadi tamu yang hendak bertemu klien. Namun aku tidak melihat satpam bernama Surya di pintu masuk. Pos penjagaan digantikan orang lain, wajahnya asing. Aku bertanya dengan santai, "Satpam yang kemarin mana ya, yang agak tinggi dan ada bekas luka di pelipis?" Satpam itu tampak kaku, lalu menjawab singkat, "Oh, dia sudah dipindahkan. Tidak bertugas di sini lagi." Jawaban itu membuatku curiga. Bagaimana mungkin begitu cepat dipindahkan hanya dalam hitungan jam setelah kejadian? Aku mencoba bertanya pada resepsionis, namun jawabannya sama, tidak ada pegawai bernama Surya di hotel itu. Aku mulai yakin ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Malamnya aku menceritakan hal itu kepada Susi. Wajahnya langsung pucat, air matanya mengalir deras. "Mas, jangan-jangan mereka sengaja menyembunyikan Kak Surya. Aku takut, Mas, jangan-jangan kakak mengalami sesuatu," tangisnya pecah, membuat dadaku sesak. Aku tidak tahan melihatnya hancur seperti itu. Akhirnya aku mengambil keputusan nekat. Kami akan kembali ke hotel itu, kali ini bersama-sama, untuk mencari Surya tanpa peduli risiko. Malam berikutnya kami datang lagi. Suasana hotel masih sama ramai, tapi satpam yang menjaga pintu tidak lagi orang yang sama. Aku memperhatikan setiap sudut dengan cermat, berharap menemukan sosok yang kami cari. Namun nihil.
hingga tiba-tiba Susi menarik lenganku keras. "Mas, lihat! Itu dia!" serunya sambil menunjuk ke arah samping gedung, ke area parkir belakang yang remang-remang. Aku melihat sosok pria berjaket satpam berjalan sendirian, wajahnya tertunduk, langkahnya cepat seolah ingin menghindar. Tanpa pikir panjang kami mengejarnya. "Surya! Tunggu!" teriak Susi dengan suara parau penuh harap. Sosok itu berhenti mendadak, tubuhnya menegang. Perlahan ia menoleh, dan benar, itu dia. Wajahnya tampak lelah, matanya merah seakan habis menangis. Saat melihat Susi, wajahnya langsung basah oleh air mata. "Susi, kenapa kau datang lagi?" Suaranya gemetar, seolah dihantui ketakutan. Susi langsung berlari memeluknya erat. Tangisnya pecah tanpa bisa dibendung. "Aku tidak peduli apapun, Kak, jangan pergi lagi, aku sudah kehilanganmu sekali, aku tidak sanggup kehilangan lagi." Suaranya membuatku ikut tercekat. Aku melihat mereka berpelukan dengan penuh rasa sakit bercampur rindu. Namun Surya tampak gelisah. Ia menoleh ke kanan-kiri seolah takut diawasi. "Kau tidak boleh ada di sini. Aku tidak bisa kembali, aku berbahaya untukmu," katanya. Susi menatapnya bingung, air matanya terus mengalir. "Berbahaya? Maksud kakak apa?" "Aku adikmu. Aku hanya ingin bersamamu lagi." Surya menghela nafas panjang, lalu berkata lirih, "Aku memang kakakmu, Susi, tapi hidupku setelah kebakaran itu tidak mudah. Aku dibawa orang-orang tak dikenal, dijual, dipaksa bekerja kasar, sampai akhirnya aku kabur. Aku hidup di jalanan bertahun-tahun. Untuk bertahan hidup, aku terjebak dalam lingkaran hutang dan orang-orang jahat. Sekarang mereka masih mencariku. Jika aku kembali ke keluarga, kalian akan ikut terancam." Aku mendengar itu dengan perasaan campur aduk. Hatiku marah karena ia ditarik begitu dalam ke dalam lingkaran penderitaan, tapi sekaligus takut karena ancaman itu nyata. Susi semakin menangis histeris. "Aku tidak peduli, Kak. Aku hanya ingin kau kembali, apapun risikonya." Ia memegang wajah Surya dengan erat, seakan tidak ingin dilepaskan lagi. Tiba-tiba, suara langkah kaki keras terdengar mendekat. Beberapa pria berjas hitam berjalan cepat ke arah kami, salah satunya manajer hotel yang kemarin menyeret Surya. Wajahnya dingin, matanya tajam. "Aku sudah bilang jangan berhubungan dengan mereka, Surya," katanya lantang. Dua pria langsung menarik lengan Surya dengan kasar. Aku spontan berdiri di hadapan mereka, melindungi Susi. "Hei, apa maksud kalian? Dia bukan tahanan," teriakku. Tapi mereka mengabaikanku. Susi berteriak sekuat tenaga, "Jangan ambil kakakku! Jangan lagi! Tolong, Mas, jangan biarkan mereka bawa kakak!" Ia memeluk Surya erat-erat, tapi salah satu pria menepisnya dengan kasar hingga ia hampir terjatuh. Aku segera memeluk Susi agar tidak terbanting. Surya meronta keras, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. "Susi, maafkan aku. Aku tidak bisa bersamamu," teriaknya sambil digiring pergi. Tangisan Susi pecah lagi, kali ini lebih menyayat hati. Suara tangisnya menggema di area parkir, memanggil nama kakaknya yang kembali direnggut darinya. Aku tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa menahan istriku yang hampir pingsan karena histeris. Malam itu, untuk kedua kalinya, Susi merasakan kehilangan kakaknya tepat di depan matanya. Luka itu semakin dalam, meninggalkan bekas yang mungkin takkan pernah bisa hilang. Aku berdiri dalam keputusasaan, memeluk tubuh Susi yang lunglai. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu ini belum selesai. Ada misteri besar yang menelan Surya, dan aku tidak akan berhenti sampai menemukan jawabannya. Aku tidak akan membiarkan istriku hancur perlahan-lahan karena rahasia kelam yang disembunyikan orang-orang hotel itu. Aku bersumpah, apapun yang terjadi, aku akan mengungkap kebenaran dan membawa Surya kembali. Sejak malam itu, kehidupan kami berubah menjadi penuh luka dan misteri. Susi hampir setiap malam terbangun dengan tangisan, memanggil-manggil nama kakaknya di dalam tidur. Matanya sembab, tubuhnya lemah, seolah sebagian jiwanya ikut hilang ketika Surya kembali direnggut di depan matanya. Aku tidak sanggup melihatnya hancur begitu, maka aku memutuskan untuk bergerak sendiri mencari kebenaran. Aku yakin ada rahasia besar di balik hotel itu, rahasia yang membuat Surya tidak bisa bebas dan terus hidup dalam bayang-bayang. Aku mulai mendatangi beberapa orang pegawai hotel yang kukenal, mencoba mendapatkan informasi sekecil apapun. Sebagian besar menutup mulut rapat-rapat, wajah mereka pucat seolah ketakutan. Namun seorang pegawai tua akhirnya berani bicara, dengan suara bergetar ia berkata, "Pak, orang yang Anda cari memang bernama Surya, tapi identitasnya gelap. Tidak ada data jelas, tidak ada keluarga, semua rekam jejaknya hilang. Manajer kami melindunginya,
Katanya Surya pernah punya masalah dengan kelompok berbahaya. Katanya jika sampai keluar dari sini, nyawanya tidak akan aman. Kata-kata itu menusuk dadaku. Jadi benar, ada sesuatu yang sangat kelam menjerat Surya hingga ia tidak bisa hidup tenang. Malam berikutnya, aku membawa Susi ke hotel itu lagi. Aku tahu ini berisiko, tapi aku tidak punya pilihan lain. Kami bersembunyi di parkiran, menunggu berjam-jam hingga akhirnya kulihat Surya muncul sendirian dari pintu samping, berjalan dengan wajah letih. Susi langsung berlari menghampirinya. "Kak, jangan tinggalkan aku lagi," teriaknya sambil memeluk tubuh Surya erat-erat. Surya terkejut, matanya langsung berkaca-kaca, namun wajahnya berubah panik. "Susi, kenapa kau datang lagi? Aku sudah bilang aku berbahaya untukmu," katanya terbata. Aku maju mendekat, berdiri di hadapan mereka. "Kalau kau benar kakaknya, jangan sembunyi lagi. Ceritakan semuanya. Apa sebenarnya yang terjadi padamu sejak hilang waktu kecil?" Surya terdiam lama, matanya memandang jauh seakan menembus masa lalu. Lalu dengan suara parau ia mulai bercerita. "Malam kebakaran itu, aku terjebak. Aku sempat pingsan, lalu sadar di tempat asing. Ternyata aku dibawa oleh orang-orang yang memanfaatkan anak-anak terlantar. Aku dijual ke orang yang memperlakukanku seperti budak, dipaksa kerja tanpa henti. Aku mencoba kabur berkali-kali, sampai akhirnya berhasil. Tapi hidup di jalanan membuatku makin terpuruk. Untuk bertahan hidup, aku berutang pada orang-orang jahat, rentenir, preman, bahkan kelompok kriminal. Hutang itu terus membesar, dan mereka mengancam akan memburuku sampai mati. Aku tidak bisa lari dari bayang-bayang itu. Maka aku bersembunyi di hotel ini, bekerja sebagai satpam dengan identitas palsu, dilindungi oleh manajer yang juga punya urusan dengan mereka. Jika aku berhubungan lagi dengan keluarga, kalian akan ikut terancam. Aku tidak mau itu terjadi." Tangisan Susi langsung pecah, tubuhnya bergetar hebat. "Kak, kenapa kau harus menanggung semua ini sendirian? Aku adikmu. Aku tidak peduli bahaya apapun, aku hanya ingin kau kembali." Ia memegang wajah Surya erat-erat, air matanya jatuh deras ke pipi kakaknya. Surya ikut menangis, tubuh kekarnya gemetar menahan perasaan. "Susi, aku juga rindu padamu, tapi aku tidak bisa. Aku terlalu kotor, terlalu dalam di dunia gelap. Aku hanya akan menyeretmu ke dalam neraka yang sama jika aku kembali. Aku tidak tahan melihat keduanya hancur begitu. Aku berkata tegas, kalau kau terus sembunyi, kau tidak akan pernah bebas. Biarkan aku membantu. Biarkan aku yang melawan mereka. Aku tidak akan biarkan Susi terus menderita." Surya menatapku lama, matanya berkaca-kaca, tapi ia menggeleng lemah. "Kau tidak tahu siapa mereka. Mereka punya tangan panjang. Jika aku keluar dari persembunyian, mereka akan langsung menemukan dan membunuhku, atau membunuh kalian." Suasana malam itu begitu mencekam. Hanya ada suara hujan gerimis dan tangisan Susi yang menggema di parkiran. Tiba-tiba, suara mobil berhenti di dekat kami. Beberapa pria berjas hitam keluar dengan cepat, wajah mereka dingin, mata mereka tajam. Surya langsung berubah pucat, tubuhnya kaku. "Mereka datang," bisiknya dengan ketakutan. Salah satu pria melangkah mendekat, menatap kami dengan sinis. "Surya, kami sudah memberimu waktu. Kau tidak bisa lagi bersembunyi. Ikut kami sekarang." Dua orang langsung menarik lengan Surya dengan paksa. Susi menjerit histeris, "Jangan! Jangan ambil kakakku lagi." Ia berusaha menahan, tapi salah satu pria mendorongnya keras hingga hampir jatuh. Aku segera menangkapnya, tapi darahku mendidih. "Lepaskan dia! Dia bukan milik kalian!" teriakku sambil mencoba menahan Surya. Terjadi tarik-menarik yang menegangkan. Surya meronta, wajahnya penuh rasa putus asa. "Susi, maafkan aku! Aku tidak bisa melawan mereka," teriaknya di antara jeritan adiknya. Tangisan Susi semakin memilukan, ia memeluk lengan kakaknya sekuat tenaga meski terus ditarik. "Kak, jangan pergi! Tolong, jangan tinggalkan aku lagi! Aku tidak sanggup kehilanganmu lagi." Suaranya pecah, membuat hatiku serasa ditusuk ribuan pisau. Akhirnya, salah satu pria mengeluarkan senjata api, mengarahkannya ke kami. Aku langsung berdiri melindungi Susi dengan tubuhku. "Jangan macam-macam. Kalau berani sentuh adikku lagi, tembak aku dulu," teriak Surya tiba-tiba dengan suara lantang. Semua orang terdiam sejenak, terkejut oleh keberaniannya. Matanya penuh api, meski tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke arah Susi, lalu tersenyum tipis dengan air mata mengalir. "Maafkan kakak, aku tidak bisa kembali. Tapi percayalah, aku selalu mencintaimu, adikku." Seketika ia meronta lebih keras, lalu dengan kekuatan penuh melepaskan diri,
berlari menjauh ke arah gelap. Pria-pria itu langsung mengejarnya, meninggalkan kami yang terjatuh di tanah. Suara langkah kaki mereka bergema, lalu lenyap di telan malam. Susi merong sekeras-kerasnya, memanggil nama kakaknya yang kembali hilang. Tangisannya mengguncang malam, membuat dadaku ikut sesak tak tertahankan. Aku hanya bisa memeluknya erat, berusaha menenangkan meski jiwaku sendiri hancur. Malam itu berakhir dengan luka yang tak terbayar. Surya kembali hilang, entah dibawa kemana, entah masih hidup atau sudah tiada. Yang tersisa hanya kenangan singkat penuh air mata, pelukan yang begitu rapat, dan kata-kata terakhir yang menyayat hati. Susi terbaring lemah di pelukanku, menangis hingga suaranya habis. "Mas, kenapa hidupku selalu begini? Aku sudah kehilangan Kak Surya sekali, kenapa Tuhan harus ambil dia lagi di depan mataku?" Aku tidak bisa menjawab, hanya bisa mengusap kepalanya sambil menahan air mata. Aku tahu luka ini tidak akan pernah hilang. Namun aku juga tahu, aku tidak bisa berhenti di sini. Aku harus menemukan Surya, atau setidaknya menemukan kebenaran tentang dirinya. Aku tidak ingin hidup istriku selamanya digelayuti duka. Meski penuh bahaya, aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan mencari Surya, walau harus mempertaruhkan segalanya. Dan malam itu, di bawah hujan deras yang kembali mengguyur, aku dan Susi berdiri memandang langit hitam. Air mata bercampur air hujan, hati kami penuh luka, namun tekadku semakin bulat. Perjalanan panjang dan penuh bahaya baru saja dimulai.